Iya, memang kalau kita lihat dampak ekonomi itu tentunya akan terasa juga ya pada seluruh sektor, dan sektor perbankan ataupun sektor keuangan secara keseluruhan juga akan terkena imbasnya ya. Kalau kita lihat dari sisi dari tahun lalu sendiri kita melihat bahwa perlambatan ekonomi nasional itu pun juga berimplikasi pada penurunan dari permintaan kredit ya, dan di sisi lain juga di tahun ini pun juga kita melihat bahwa risiko kredit akan cenderung meningkat ya, karena kita tahu meskipun ada kebijakan pelonggaran dari OJK melalui restrukturisasi kredit ataupun pembiayaan bagi institusi keuangan non-bank, tapi kita melihat bahwa risiko kredit ini cenderung meningkat ataupun NPL ini cenderung meningkat ya, sehingga tentu akan berpotensi mengurangi profitability dari perbankan. Dan selain itu juga perbankan juga akan menghadapi selain risiko kredit juga risiko likuiditas yang tadi mungkin sempat disampaikan juga bahwa pemerintah memperkirakan bahwa defisit anggaran ini melebar hingga 5%-an gitu ya, dan juga ada ekspektasi ataupun ada tambahan penerbitan SBN ataupun SUN sekitar 160 triliunan dari lebih besar dari target APBN sebelumnya, sehingga tentunya akan bisa membuat tadi dana-dana pihak ketiga dari perbankan ini pun juga bisa tertarik pada pembiayaan SBN melalui penerbitan obligasi retail ataupun obligasi SBN lainnya gitu, sehingga tentunya ini menjadi salah satu risiko yang harus kita lihat, dan juga dampak juga dari restrukturisasi kebijakan OJK tentunya penerimaan bunga ataupun pokok dari kredit ataupun pembiayaan dari debitur tentunya akan menurun, sehingga tadi likuiditas perbankan pun juga akan terpengaruh ya. Jadi makanya kita lihat dari sisi profitabilitas juga menurun dan juga dari sini menurun, sehingga makanya saya pikir outlook rating dari sektor perbankan juga berpotensi memang diturunkan ataupun menurun ya, karena aktivitas ataupun kondisi dari permintaan kredit yang melambat dan juga risiko kredit yang meningkat, sehingga kita harapkan bahwa melalui kebijakan BI, melalui quantitative easing policy-nya dan juga kebijakan bauran kebijakan BI lainnya, ini kita harapkan bisa menjaga kondisi likuiditas ya, karena BI, kalau kita melihat pernyataan BI kemarin, Pak Peri mengatakan bahwa Bank Indonesia sudah menginjek likuiditas sekitar 503 triliun ya, sehingga kita harapkan bahwa kondisi likuiditas perbankan ini masih akan tetap terjaga dan terkendali, sehingga kita harapkan bahwa pada saat nantinya permintaan kredit sudah mulai membaik, at least misalkan di kuartal keempat tahun ini ataupun awal kuartal 1 tahun depan, kita harapkan nanti pembiayaan ini akan lebih cepat terlihat gitu.